Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu topik dari mata kuliah Gizi Haji, yaitu kebutuhan bahan makanan jamaah haji. Jadi setelah minggu sebelumnya, saya menyampaikan terkait bagaimana sih kita mempersiapkan good manufacturing practice pada persiapan makanan untuk jamaah haji. Kali ini kita akan mulai masuk ke kira-kira bagaimana, persediaan bahan makanan, ya, yang ada di Arab Saudi. Dan, kebutuhan apa saja sih yang biasanya bisa disediakan di, Mekah ataupun Madinah. Jadi sebenarnya, tidak seluruh bahan makanan yang digunakan untuk catering makanan jamaah haji terutama Indonesia, itu semuanya diimpor dari Indonesia, tidak semuanya seperti itu. Tetapi ada beberapa yang menggunakan, bahan makanan diimpor dari negara lain selain Indonesia dan juga, ada beberapa yang berasal dari komoditi pertanian di Arab Saudi. Jadi, yang perlu kita ketahui adalah untuk kondisi pangan lokal di Arab Saudi, meskipun sebagian besar wilayah Arab Saudi itu merupakan gurun pasir, tetapi masih terdapat beberapa area yang merupakan, wilayah pertanian. Apa saja sih yang menjadi, komoditi utama dari pertanian di Arab Saudi? Yang pertama adalah gandum, kemudian diikuti dengan kurma, ya. Gandum ini, cukup menjadi komoditi utama di Arab Saudi sehingga beberapa makanan pokok yang ada di Arab Saudi ini dibuat dari gandum, ya. Kemudian, kurma kita sudah sangat pahami ya bahwa memang kurma di sana cukup banyak ya, bahkan, beberapa jamaah haji pun membawa kurma sebagai salah satu pilihan oleh-oleh, gitu ya. Kemudian untuk buah-buahan di sana juga ada tomat, pisang, jambu, nanas, mangga, dan semangka, anggur, kemudian, kopi, lalu untuk, hewan ternaknya ada unta, kambing, dan domba. Sementara itu, kalau melihat dari beberapa kuliner khas Arab Saudi, ini tadi saya sampaikan ya, karena tadi gandum menjadi salah satu, komoditi utama, maka makanan pokok yang banyak disantap oleh warga Arab Saudi adalah roti. Tetapi di sana juga, nasi itu menjadi makanan pokok yang sudah, lazim untuk dikonsumsi oleh orang Arab. Lalu, tadi di awal saya tidak menyampaikan nasi bukan menjadi komoditi pertanian, karena memang beras yang ada di Arab Saudi kebanyakan diimpor dari India, ya dari India atau bisa dari Thailand, intinya dari negara Asia dan juga dari Indonesia. Nah, ini ada beberapa menu kuliner khas dari Arab Saudi ya. Yang pertama ada nasi kapsa, ini adalah nasi yang dihidangkan bersama ayam dan dimasak dengan rempah-rempah kapsa, mulai dari saffron, ya, kayu manis, limau hitam, kapulaga, pala, dan daun salam. Lalu ada juga ini kimaje, ini roti pipih, ya, terbuat dari tepung, air, minyak, dan ragi. Nah, biasanya ini digunakan untuk menyendok hidangan pendamping seperti daging, sayur, saus, atau sup. Seperti halnya kalau kita beli, apa namanya, prata ya, prata dengan kuah kari, nah mirip-mirip. Tapi ini, rotinya lebih, tidak seperti prata. Kemudian di sini ada mandi, nasi mandi. Ini nasi yang disajikan dengan daging kambing atau domba dan potongan besar atau utuh. Ya, di sini juga di Indonesia sih sudah, apa namanya, banyak ya yang menjual nasi mandi ini. Kemudian untuk kuliner khas selanjutnya ada Bukhari. Ini adalah hidangan nasi yang berasal dari Afghanistan, yang disajikan dengan ayam panggang, biasa dinikmati dengan saus tomat dan juga yogurt ya, dan potongan salad segar, serta kentang goreng yang dipotong kotak-kotak. Lalu ada maklubah, ini semacam seperti nasi tim. Ini adalah nasi yang dimasak bersama daging dan sayuran lalu dihidangkan dengan cara dibalik.
Ini seperti kita punya nasi tim ayam ya. Lalu di sini ada salik. Ini hidangan lembut terbuat dari nasi, kaldu, dan susu. Dia punya tekstur seperti bubur, tetapi dibumbui berbagai rempah seperti jahe, ya. Kemudian ada cabai, paprika, jintan, ketumbar, bawang putih. Lalu disajikan potongan ayam di atasnya. Nah, lalu bagaimana dengan makanan favorit para jamaah haji di Arab Saudi? Jadi, meskipun para jamaah pasti mendapatkan catering haji, tetapi, biasanya ya seperti layaknya kalau kita sedang jalan-jalan, kita sedang bepergian, pasti kita ingin menyantap makanan lokal, ya, atau panganan lokal yang ada di sekitar tempat tinggal kita, sekitar hotel. Sama halnya seperti jamaah haji, apalagi kadang beberapa orang mungkin, bosan dengan nasi kotakan, sehingga memilih untuk, membeli ya makanan yang ada di luar. Pilihannya apa saja? Banyak sebenarnya pilihan yang terkenal terkenal dibeli oleh para jemaah haji yang sampai, kadang ada just tip ya yang saya tahu ini dari Albaik ini, dia menjual ayam goreng fast food ya dan produk fast food lainnya. Ini sangat terkenal produk ayam rempah ya, karena rasanya berbeda dengan, ayam fast food lainnya seperti KFC, McD ya. Lalu di sini ada Ojen Restoran, Retouch Al Bait Al Tajas ya, ini menu khas Timur Tengah. Nah, kemudian yang sangat terkenal juga ada bakso di sana ya. Jadi ada bakso dan menjual makanan lokal lainnya yang berasal dari Indonesia. Sehingga meskipun jauh, kadang untuk mengobati rasa rindu karena, waktu ibadah haji itu berkisar bisa sampai 40 hari ya, untuk yang, reguler itu 40 hari. Maka bisa, apa namanya, kangen ya dengan makanan lokal. Kemudian ada Al-Habibi Sinwari, ini menjual makanan khas Pakistan dan juga another fast food ya, Hardee's and Smash Burger. Nah, lalu, dari tadi kita berbicara tentang kuliner ya, jadi makanan apa sih yang biasa disantap di sana. Nah, kita mulai masuk nih ke, rempah-rempah apa sih yang sering digunakan untuk membuat beberapa jenis makanan tersebut. Yang pertama, ada namanya isot. Ini sejenis lada, tetapi dia ditanam di Turki. Biasanya digunakan untuk membumbui kebab atau semur sayuran. Ya, di Arab Saudi, di wilayah-wilayah negara-negara Muslim lainnya, kebab menjadi salah satu menu andalan ya, menu andalan yang favorit juga bisa diterima apalagi oleh orang Indonesia. Sehingga bumbu isot ini menjadi salah satu bumbu rempah yang cukup dibutuhkan di sana. Kemudian ada biji nigella. Ini berasal dari Nigella sativa, tanaman berbunga dari keluarga Ranunculaceae. Dia banyak digunakan sebagai bumbu dalam masakan India dan Timur Tengah. Umumnya, biji ini digunakan untuk membumbui kari, sayuran, dan hidangan berbahan dasar kacang-kacangan. Biasa juga ditaburkan di atas adonan roti naan sebelum dipanggang. Kemudian ada bubuk sumak. Ini berasal dari beri-berian di beberapa negara di Timur Tengah. Rasanya cenderung asam dan bertindak sebagai penambah rasa seperti garam. Biasanya digunakan untuk membumbui daging domba, ikan, sapi, salad, hidangan nasi, dan kebab. Jadi ini semacam bumbu ya, penyedap, secara bumbu penyedap alami. Lalu ada oregano kering. Nah, ini biasa digunakan untuk membumbui daging domba, kebab, dan ada dipakai untuk pelengkap rebusan. Di Timur Tengah sering disebut juga sebagai za'atar, terdiri dari marjoram dan thyme juga. Ada pada olahan roti pipih yang diolesi zaitun, chicken with chickpeas, dan garlic yogurt. Di Indonesia sendiri sudah tidak asing yang menggunakan oregano kering sebagai salah satu herbs ya, rempah hijau untuk bumbu daging-dagingan. Ya biasanya kita kalau bikin steak
bikin makanan-makanan Itali ya, itu biasanya ada ditambahkan oregano untuk menambah aroma. Ya, biasanya juga kadang disertai tambah dengan thyme juga. Jadi ini lazim ya dan mudah didapatkan. Kemudian ada biji pala. Jadi salah satu rempah khas Indonesia yang berasal dari Kepulauan Maluku ini juga diekspor sampai ke Arab Saudi. Menjadi salah satu rempah yang bisa diolah menjadi baharat ya. Ini ada campuran rempah-rempah ya, tidak hanya pala tapi juga ada kayu manis, paprika, jinten, ketumbar, cengkeh, kapulaga, dan lada hitam. Ini adalah rempah-rempah yang memang khas Indonesia, sehingga beberapa rempah ini memang didapatkan dari Indonesia. Biji pala ini biasa juga dipakai untuk masakan Middle East roast chicken, Lebanese rice, kibeh, bulgur. Ini makanan-makanan khas Timur Tengah. Lalu bagaimana dengan kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi di bidang pangan? Nah, Indonesia sendiri tadi juga sempat saya singgung di awal bahwa rempah-rempah itu menjadi salah satu komoditas ekspor pertanian kita yang rutin kita kirimkan ke Arab Saudi. Nah, eh, selain rempah-rempah, ada juga unggas, ya, kemudian produk olahan ayam, kemudian beras. Nah, beras ini jadi di Arab Saudi beras itu tidak hanya dari India maupun Thailand, tapi juga ada dari Indonesia. Dan kalau tidak salah ada pemerintah Jakarta sendiri sudah sejak tahun 2020 ya atau 2021 itu sudah melakukan ekspor beras ya, beras dari DKI Jakarta ke Arab Saudi. Kemudian pisang Cavendish dan nanas ini juga didapatkan dari Indonesia. Sehingga mungkin ya tidak akan susah ya kita kalau misalkan ingin memasak atau memakan makanan yang khas Indonesia di Arab Saudi. Lalu dalam hukum ekspor impor ya untuk produk pangan ke Arab Saudi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Ya. Tentu saja produk pangan yang diekspor ke Arab Saudi itu harus memenuhi persyaratan label dan produk makanan yang akan dijual di Arab Saudi. Wajib menyertakan berbagai surat keterangan yang diperlukan sesuai dengan jenis produknya. Apa saja surat keterangan itu? Mulai dari ada Food Manufacturers Ingredients Certificate. Ini menjelaskan isi produk, persentase setiap bahan yang dimuat, bagaimana standar mikrobiologinya, suhu penyimpanannya itu di suhu berapa, kemudian masa kadaluarsa. Produk hewani harus ada kandungan lemaknya, berasal dari hewan apa dan dari mana asalnya. Bukan dari daging babi dan harus disembelih dengan sesuai syariat Islam. Jadi itu penting sekali. Jadi sudah ada sertifikasinya bahwa daging yang digunakan semua produk hewani baik itu daging maupun turunannya itu harus bersertifikat halal untuk amannya ya dan jelas kandungan lemaknya itu dari mana. Yang penting bukan dari daging babi. Biasanya untuk tracing seperti ini itu akan mudah kalau perusahaan yang mengekspor itu sudah menerapkan GMP. Karena mudah ya untuk mengetahui bagaimana standar mikrobiologinya, masa kadaluarsanya, dan suhu penyimpanan. Lalu surat keterangan lainnya adalah Consumer Protection Certificate. Ini memuat aspek kesehatan muatan produk makanan dan keamanan dan kelayakan untuk dikonsumsi oleh manusia. Jadi memastikan bahwa memang produk pangan yang diekspor itu benar-benar aman dan layak untuk dikonsumsi. Kemudian selanjutnya adalah tentu saja ada price list-nya. Ini mengindikasikan harga produk ekspornya sesuai harga standar yang berlaku di pasar dalam negeri Arab Saudi. Hal ini menghindari adanya oknum-oknum nakal ya yang menaikkan harga di atas standar ketika sudah masuk ke pasar luar negeri atau pasar di negeri tujuan. Sehingga harus ada price list. Selanjutnya untuk ekspor daging, ya untuk daging-dagingan tadi juga sempat saya sampaikan di awal harus punya sertifikat halal.
Ini mengindikasikan bahwa penyembelihannya itu sesuai syariat Islam dan, hewannya juga hewan-hewan yang halal ya. Kemudian ada official health certificate, ini mengindikasikan tanggal pemotongan, jadi kapan, hewannya ini dipotong, jenis hewannya apa, dan rata-rata umur hewannya berapa. Jadi memang, detail ya. Kemudian mengindikasikan hewan sudah diperiksa kesehatannya kurang dari 12 jam sebelum dipotong. Kemudian umur ternak tidak lebih dari 3 tahun untuk kambing dan domba dan 5 tahun untuk sapi. Dan, sudah harus mengantongi surat jaminan dokter hewan bebas penyakit. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, jangan sampai daging yang kita kirim ke Arab Saudi itu dagingnya tidak sehat. Karena nanti akhirnya juga mungkin akan dimakan jamaah haji dari Indonesia, ya, dan atau seluruh jamaah haji yang ada di Arab Saudi. Kan kalau sampai menimbulkan kesakitan kan nanti bisa, berdampak kurang baik gitu untuk jamaah haji maupun reputasi dari catering-nya. Lalu untuk ekspor biji-bijian dan kacang-kacangan, ini, ternyata tidak sembarangan ya untuk kita bisa mengekspor biji-bijian dan kacang-kacangan, terutama di negara Arab Saudi. Jadi ada beberapa, sertifikat atau surat-surat yang harus dikantongi. Yang pertama adalah Certificate of Inspection, ini surat keterangan dari instansi khusus yang mengawasi mengenai biji-bijian. Lalu ada Phytosanitary Certificate. Ini menyatakan bahwa biji-bijian ini bebas dari penyakit tanaman. Sama halnya seperti hewan ya, hewan harus dipastikan hewannya benar-benar sehat, tanaman pun juga. Ya, karena biji-bijian ini punya resiko tinggi dia, kalau misalkan busuk ya, busuk biji, kemudian nanti bisa menimbulkan tumbuhnya, jamur, sehingga biji-biji tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Lalu ada Seed Analysis Certificate, ini membuktikan kemurnian biji-bijiannya. Lalu ada Certificate of Weight, ini mengindikasikan nama, alamat importer Arab Saudi, nama kapal, berat bersih, berat kotor, dan jumlah berat pengapalan. Jadi, terkait distribusi ya, pengiriman ekspor biji-bijian kacang-kacangan dari Indonesia ke Arab Saudi. Lalu kalau misalkan salah satunya tidak ada bagaimana? Eee, kal saya kurang tahu secara pasti, tapi biasanya ini sudah harus disertakan ya, harus lengkap. Karena kalau kadang ada dokumen yang tidak lengkap, maka produk tersebut tidak bisa masuk ke Arab Saudi. Dan itu bisa merugikan, produsen, bisa merugikan yang mengekspor ya, eksporter yang mengekspor, produk-produk ini kan jadi rugi. Oke, sekian, materi saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak dan sampai jumpa di materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.